Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan memberikan satu tuntunan kepada kita, supaya kita ini tidak menjadi orang yang tamak. Dalam bahasa asli, ketamakan itu juga punya pengertian keserakahan. Ya, kalau udah tamak, serakah itu artinya berarti dia egois, dia hanya memikirkan diri sendiri, dia menumpuk segala sesuatu yang baik hanya untuk dirinya sendiri. Itu bicara ketamakan. Dan di dalam ayat ini, ketamakan ini dikaitkan dengan harta benda. Bapak Ibu, sampai ayat firman Tuhan jelas katakan bahwa orang tamak ya itu harus hati-hati, karena kalaupun dia memiliki segala kelimpahan, hidupnya itu tidak bisa digantungkan dari apa yang dia miliki, dari hartanya. Jadi kalau saya simpulkan, saudara, Bapak Ibu, uang itu bukan segala-galanya. Ayat ini mengajar kepada kita bahwa uang itu bukan segala-galanya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Jangan andalkan harta saudara, jangan andalkan uang saudara. Kalaupun mungkin saya dengan saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk kita meraih kekayaan, kelimpahan, kita hidup betul-betul dalam keadaan yang nyaman secara ekonomi. Bapak Ibu, mari kita belajar bersyukur, tapi jangan sampai kita juga tamak atau serakah. Sehingga kita tidak mau peduli. Ada begitu banyak sekali manusia di akhir zaman ini cinta akan uang, sehingga hidupnya hanya digantungkan oleh uang. Lebih mengerikan sekali kalau sepertinya hal-hal rohani dikaitkan juga dengan keuangan, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang hanya bisa mau melayani kalau ada keuntungan dari pelayanannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dengan benar, perhatikan kebenaran firman Tuhan supaya perjalanan iman kita ini tidak sia-sia, sehingga Tuhan selalu ada bagi kita. Kalau kita perhatikan baik-baik dalam hal ini, saudara, memang bicara harta, kelimpahan, bicara kekayaan itu biasanya adalah pembahasan yang cukup menarik, yang banyak orang suka. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau sepertinya kita dalam hidup ini hanya fokus kepada uang, kepada harta, saya mau bilang sama saudara, saudara akan mengalami sebuah kekhawatiran. Saudara tidak akan menerima damai sejahtera, karena uang itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Mungkin kalau saudara berkata, oh saya punya uang, saya bahagia. Tapi saudara, itu hanya sementara. Karena harta itu tidak kekal. Harta yang saudara punya itu juga tidak bisa mendatangkan damai sejahtera yang sejati. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang karena uang dia hidup dalam keadaan yang tidak benar. Dia hidup dalam dosa karena uang, maka dia menghalalkan segala cara untuk supaya dia menikmati keinginan-keinginan dagingnya. Bapak Ibu, dengan hal ini maka manusia yang mengandalkan hartanya untuk memuaskan dirinya, untuk memuaskan nafsunya, dia tidak akan mengalami damai sejahtera. Sebab itu firman Tuhan hari ini memberikan satu ajaran bahwa uang bukan segala-galanya, tetapi di atas uang ada satu yang lebih penting. Kalau saya berkata uang penting, ya saya menyetujui uang penting, tapi ada yang lebih penting dari uang, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi sumber berkat kita. Kalau saudara andalkan Tuhan dalam hidup ini, saudara tidak akan diintimidasi oleh uang saudara. Kalau saudara andalkan Tuhan, bahkan saudara akan dijadikan bendahara yang baik oleh Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini mari kita fokus tetap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau ada orang berkata, wah Bu enggak bisa, kalau kita gak punya uang, saya ini lagi sakit, saya perlu uang untuk pengobatan. Saya mau bilang sama saudara, yang bisa menyembuhkan sakit saudara bukan uang. Yang bisa menyembuhkan sakit kita adalah Tuhan. Kalau saya berkata uang segala-galanya, bagi saya tidak.
Tuhanlah segala-galanya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika saya dengan saudara memiliki hati yang baik, saudara pasti akan turut, saudara akan belajar taat kepada firman Tuhan, dan saudara akan tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan. Lakukan yang terbaik di mata Tuhan, tetaplah bersyukur, jangan terlalu fokus dengan hal-hal jasmani, karena itu hanya akan membuat kita lemah dan kita khawatir. Tuhan memberkati kita semua. Amin.